Pembangunan kawasan pedestrian di Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa sejak awal sudah menuai berbagai polemik. Para PKL dan petugas parkir di sana sempat menolak. Mereka takut kehilangan lapak yang biasa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun faktanya, pemerintah Kota Tasikmalaya tetap bersikukuh melakukan pembangunan. Kini, pembangunan kawasan pedestrian Hajet sudah hampir selesai. Pernak-pernik dan kawasan trotoar bagi para pejalan kaki menghampar di sepanjang jalur Hajet sampai perempatan Pasar Mambo. Di saat yang bersamaan pula para PKL mulai berdatangan. Mereka kembali menjajakan dagangannya di sekitar pedestrian. Di samping itu, kawasan Hajet pun kini seringkali mengalami penumpukan kendaraan, apalagi di jam-jam sibuk. Tak jarang kawasan itu menjadi macet lantaran adanya penyempitan jalur kendaraan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin mempertanyakan jaminan dari pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap nasib para PKL dan petugas parkir yang sampai saat ini masih belum jelas. Apakah mereka akan ditempatkan kembali di kawasan pedestrian atau direlokasi ke tempat lain? Hal itu disampaikannya saat ditemui di sela-sela kesibukannya pada Jumat 30 September 2022. Memang pertanyaan awalnya anggota dewan itu dulu jaminan parkir. Nah, tetapi Pemkot pada waktu itu menjamin bahwa Pemkot punya rekayasa parkir. Satu, pada waktu itu Dewan hanya mempersoalkan gimana kalau terjadi penumpukan kendaraan. Itu satu, jawabannya kami sudah punya solusi, yaitu di titik sini, di titik sini. Yang kedua, bagaimana dengan kehilangan PAD, misalnya dari retribusi parkir. Mereka menjawab kami punya solusi Pak, bahkan yang ada kami akan naik, akan nambah gitu ya. Ya oke. Dua hal itu sebetulnya yang menjadi pertanyaan anggota dewan pada waktu itu. Waktu itu juga jaminan bahwa PKL tidak keberatan. Dan tentu penghasilan UMKM di situ, ya UMKM di dalamnya barangkali itu juga menjadi naik. Agus mengaku setuju apabila pemerintah membangun kawasan pedestrian di sekitaran Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa. Namun, saat ini pemerintah harus mulai memikirkan tindak lanjut dari pembangunan tersebut. Pasalnya, ada sejumlah elemen lain yang mesti jadi perhatian seperti para PKL dan para petugas parkir yang tengah menunggu kejelasan dari pemerintah. Kalau sampai di situ habis, tidak dengan rekayasa dan kebijakan lain, ya tentu masalah. Misalnya sekarang, harus sudah mulai dijajaki dengan serius mengenai kerjasama antara kota dan kabupaten. Karena harus diingat bahwa di sekitar situ kita ada aset yang tidak dipakai, yaitu aset kabupaten. Nah, maksudnya memang awalnya harusnya ini ya, kalau kita balik persoalan antara mana yang duluan dan mana yang tidak duluan, tertibnya sebetulnya kan harusnya diawali dengan pertemuan kabupaten kota. Di situ ada kerjasama bahwa ini loh kami akan dijadikan parkir, sharingnya seperti apa, dan itu disebut dengan MOU antara kota kabupaten. Baru kita bangun, itu tertibnya begitu. Nah, kalaupun sekarang misalnya tidak, anggaplah ini tidak tertib, ada jamaah takhir, jamaah taklimnya barangkali. Nah, tinggal sekarang ini dilanjutkan dengan serius. Nah, ini PR barangkali kita dan harus sampai berhasil. Kalau tidak, siapa bilang ini akan selesai? Ada masalah baru. Mereka akan balik lagi ke situ dan akan lebih parah. Di situ akan terjadi penumpukan PKL, di situ akan terjadi kemacetan, orang susah nyari parkir. Nah, itu kan masalah baru. Nah, ini harus diurai satu-satu saya kira.